Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kita sudah lama nggak bahas pasal seputar haid, nifas, dan istihadah ya analisis i'rabnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali membahas pasal tersebut. Sekarang sudah bagian yang ke berapa ya? Ketiga atau keempat? Pokok sesuai judul lah ya. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa nifasu. Nah, sekarang yang kita bahas seputar nifas ya. Wa nifasu yang dinamakan nifas huwa ad-damu al-khariju aqibal wiladati, adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Nah, sehingga darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi atau darah itu keluar sebelum keluarnya bayi itu tidak disebut sebagai darah nifas. Nah, gitu. Wa ziyadatu ya'i fi aqiba logotan qalilatun. Nah, kenapa saya bacanya akibah nanti ya penjelasannya. Nah, untuk tambahan huruf ya pada lafadz akibah yang akibah wiladati tadi itu secara bahasa qalilatun, sedikit, yang maka itu sedikit ya, ada yang membaca akibal wiladati gitu ya. Wal aksaru, nah yang paling banyak itu hadfuha, yaknya itu dibuang sehingga bukan akibal wiladati tapi akibal wiladati ya gitu. Itu yang paling banyak terdapat pada redaksi kitab-kitab yang lain, termasuk kitab Hasyiah Al-Bajuri yang saya punya PDF-nya itu juga nggak ada yaknya gitu. Nah, itu untuk terjemahnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Sekarang untuk analisisnya. Wa nifasu. Wawnya di situ saya jadikan saja sebagai waw istinaf, kemudian anifasu menjadi mubtada dibaca rafa, tandanya dhammah ya. Sebab anifasu merupakan isim mufrad, singkatnya ya isim jamid gitu ya. Selanjutnya huwa. Huwa di sini secara segot ya isim domir ya. Isim domir yang goib satu, laki-laki. Untuk posisinya di sini sebagai taukid dari lafadz an-nifas. Nah, gitu. Selanjutnya adamu adalah khobar dari an-nifasu ya. Dibaca rafa, tandanya dhammah. Sebab adamu merupakan isim mufrad ya. Sebagaimana bait itu wa khobaru mubtada wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada karafu khobarin bil mubtada gitu. Jadi khobar itu dibaca rafa sebab mubtada. Jadi mubtada itu selain sebagai mubtada, ia juga berperan sebagai amil yang merafakkan khobar gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Selanjutnya al-khariju adalah sifat atau naat dari adamu. Di situ sama-sama berupa isim ma'rifat ya, di situ ada alnya semua. Kemudian sama-sama dibaca rafa, sama-sama berupa mudzakkar dan sama-sama bermakna mufrad, menunjukkan makna satu ya. Selanjutnya aqibal wiladati. Nah, di sini saya jadikan sebagai dzaraf zaman ya, dzaraf zaman pada waktu setelah melahirkan. Nah, gitu. Atau maf'ul fih ya, maf'ul fih atau dzaraf. Nah, di sini untuk maf'ul fih atau dzaraf zamannya itu berupa idhofah. Aqibah sebagai mudhof, al-wiladati sebagai mudhof ilaih. Gitu. Selanjutnya fal khariju. Fa-nya di situ merupakan fa huruf ataf ya. Untuk fungsinya itu adalah li tafra' ya. Karena penjelasan fal khariju ma'al waladi ila akhirih itu masih cabang dari pembahasan seputar nifas gitu. Jadi tafra itu dari kata far'un. Far'un itu artinya itu cabang ya, gitu. Selanjutnya untuk al-khariju ya otomatis ya menjadi ma'tuf dari lafadz al-khariju akibal wiladati tadi. Nah, gitu. Itu. Nah, selain posisinya sebagai ma'tuf, posisi al-khariju yang ini itu juga sebagai mubtada. Dibaca rafa, tandanya dhammah sebab al-khariju berupa isim mufrad. Segodnya ya isim fa'il dari kharaja yahruju ya. Itu. Jadi kalau saya maknani fal khariju mongko utawi geteh kang metu ma'al waladi sertane bayi au qablahu utawa ing dalem sadurunge
bayi utawa metune bayi layu sama iku ora den arani apa geteh nifasan ing nifas gitu. Untuk arti Jawanya ya. Nah, itu al-khariju menjadi mubtada itu tadi ya. Selanjutnya ma'al waladi. Di sini saya jadikan sebagai dzaraf zaman lagi. Ma'al waladi bersamaan dengan waktu keluarnya anak. Itu. Di sini untuk dzaraf zamannya itu berupa idhofah, ma'a sebagai mudhof, al-waladi sebagai mudhof ilaih. Ingat-ingat ya, ma'a itu bukan huruf jar. Kalau kalian sebutkan yang bait huruf jar itu yang haka huruf al-jari wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mud mundur bala mukai wawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata, di situ enggak ada ma'a. Ya. Nah, bagaimana kita tahu kalau ma'a ini bukan huruf jar? Jadi gini. Huruf jar itu tidak bisa menerima tanwin. Ya, enggak bisa lah, karena yang bisa menerima tanwin itu adalah kalimat isim. Sedangkan huruf itu enggak. Misalkan min, kita kasih tanwin menjadi minan, nggak bisa. Ala menjadi alan, fi menjadi apa kalau fi? Nah, nggak bisa kan ya. Tapi kalau ma'a itu bisa, ma'an. Nah gitu. Sehingga ma'a ini bukan kalimat huruf ya, tapi adalah isim yang wajib diidhofahkan. Seperti itu ya kurang lebihnya. Selanjutnya au qablahu. Ini adalah ataf nasak sebab ada huruf ataf au ya. Kemudian yang qablahu di situ menjadi ma'tuf dari ma'tuf alaih ma'al waladi. Itu. Jadi ma'al waladi tadi kan posisinya sebagai dzaraf. Nah, kalau dzaraf itu otomatis dibaca nasab. Maka qablahu di sini yang posisinya sebagai ma'tuf itu i'rabnya juga ikut kepada ma'tuf alaih. Sama-sama dibaca nasab sehingga bacanya qablahu. Nah, gitu ya. Selanjutnya la yusamma. Ini menjadi khobar dari al-khariju, yang al-khariju ma'al waladi tadi. Di sini khobarnya berupa khobar jumlah. Tapi gini ya, sebenarnya khobarnya itu bukan la yusamma saja, tapi la yusamma nifasan itu. Jadi di sini kan khobarnya berupa khobar jumlah fi'liyah, yang mana fi'ilnya itu adalah fi'il muta'addi. Nah, jadi gini, kalau fi'il itu muta'addi, maka khobar yang berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu muta'addi, maka sebutkan saja fi'il, fa'il, maf'ul. Gitu. Tapi kalau khobarnya itu berupa khobar jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu fi'il lazim, maka sebutkan saja fi'il, fa'il, cukup. Gitu. Nah, berhubung di sini itu fi'ilnya itu fi'il yang muta'addi, maka mau gak mau maf'ul bihnya juga saya masukkan sebagai bagian dari khobar jumlah gitu. Nah, gitu ya untuk penjelasannya. Nah, sekarang untuk khobar jumlahnya kalau kita jelaskan satu persatu, la yusamma, la-nya di situ adalah la huruf nafi, yusamma itu fi'il mudhari yang mabni majhul, ya. Mabni majhul otomatis butuh yang namanya naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke adam, darah. Itu ya. Selanjutnya nifasan menjadi maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena nifasan berupa isim mufrad ya. Titik. Selanjutnya wa ziyadatul ya'i. Wawunya di situ wawu istinaf, ziyadatul ya'i adalah mubtada dibaca rafa, tandanya dhammah pada lafadz ziyadatu, lafadz pertama. Karena di sini berupa idhofah, ziyadatu sebagai mudhof, al ya'i sebagai mudhof ilaih. Fi akibah. Nah, ini ya. Fi itu huruf jar. Akibah itu majrur. Tapi kenapa di sini dibaca akibah? Karena ya alasannya saya baca akibah karena redaksinya tadi itu adalah adamu al-khariju akibal wiladati. Baknya dibaca fathah. Makanya di sini akibah dibaca fathah. Tapi untuk mahalnya itu tetap mahal jar. Ya, gitu ya. Paham kan? Semoga paham ya. Lugatan adalah mansub binazil khafdi, asalnya fi lugatin. Sebagaimana bait itu wa atilaziman bi harfi jari wa in hudif fanasbu lil munjari. Selanjutnya qalilatun menjadi khobar dari ziyadatul ya'i. Dibaca rafa, tandanya adalah dhamma sebab qalilatun berupa isim mufrad. Jadi al ya itu muannas ya, karena diakhiri dengan
alif mamdudah. Ya. Selanjutnya wal aktsaru. Wawnya di situ saya jadikan waw istinaf. Al aktsaru menjadi mubtada, ya. Ini berupa isim tafdhil, kemudian hadfuha adalah khobarnya aktsaru. Tuh, dibaca rafa tandanya dhammah pada lafaz hadfu, lafaz pertamanya ya. Yang mana ini berupa idhofah, hadfu sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Yang ha ini kembali ke ya. Ya. Hadfuha ay hadful ya'i. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di next video ya. Tunggu saja. Semoga saya tetap bisa upload. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.